What do you want? Battery's dead. Pop the hood! Meskipun kaya dan terkenal, seorang model cantik bernama Jenny merasa kesepian. Hanya anjing kecilnya bernama Suzy yang setia menemaninya. How could they refuse the business, it's just sort of... What I wanted. Malam itu di klub malam, seseorang memasukkan obat bius ke minuman Jenny. Ketika sadar, Jenny sudah berada di sebuah kamar dengan pemandangan indah di tepi pantai, yang ternyata itu hanyalah video virtual. Jenny shock mengetahui dirinya sedang disekap di kamar tersebut. Ia mengamuk dan meneriaki orang yang menculiknya. Kang Kopet langsung mengeluarkan asap untuk menenangkan Jenny. Scene berpindah ke ruang favorit Kang Kopet. Jenny yang dalam kondisi terikat sangat ketakutan melihat video penyiksaan seorang wanita menggunakan air keras yang sama dengan ruangannya saat ini. Sambil menangis, Jenny terus memohon pada Kang Kopet namun saat siuman, Jenny terkejut melihat wajahnya penuh perban. Untung saja itu hanya prank. Meskipun sudah 3 wanita dan 1 pria yang menjadi korban Kang Kopet, Jenny masih beruntung tak langsung dieksekusi karena Kang Kopet terobsesi pada Jenny. Tak lama kemudian, satu loker terbuka, terdapat setelan pakaian yang harus dikenakan Jenny. Jelas saja Jenny menolak dan merobeknya. Aksinya tersebut membuat Kang Kopet marah dan menghukumnya dengan cahaya serta suara bising yang menyakiti kupingnya. Kang Kopet menayangkan berita hilangnya Jenny yang menjadi viral. Tak ingin pasrah begitu saja, Jenny berusaha kabur melalui ventilasi udara. Sayangnya, Kang Kopet berhasil menemukannya. There's definitely no Mr. Right. I guess my parents weren't in line. Saat siuman, lagi-lagi Jenny berada di ruang penyiksaan. Kang Kopet lantas membuatkan jus dari organ tubuh manusia, seperti mata, kuping dan lainnya. Ia memaksa Jenny meneguk jus tersebut dan untuk kesekian kalinya Jenny kembali pingsan. Saat siuman, Jenny melihat cahaya di kaca, ketika ia mengintipnya. Ternyata ada korban lain berada di sebelah ruangan Jenny. Mereka pun mulai berkomunikasi lewat kaca. Pria bernama Gary sudah disekap selama 3 hari dan tiba-tiba mati lampu. Fobia akan kegelapan membuat Jenny teriak ketakutan. Gary segera memberinya korek api. Saat lampu kembali nyala, stiker di kaca berhasil dibersihkan oleh Gary. Kang Kopet yang menyaksikan itu dari CCTV langsung mendatangi ruangan Gary. Jenny hanya bisa bersembunyi melihat Gary dibius, lalu membius Jenny. Saat tersadar, Jenny sudah berada di ruang kaca dengan hujan pasir. Mengetahui Jenny dalam bahaya, Gary menjadi panik. Ia sampai menantang Kang Kopet. Karena tak ada respon, Gary berusaha mencari cara lain. Ketika pasir hampir penuh, Gary berhasil menyelamatkannya dengan menjebol plafon. Mereka terus menelusuri lorong demi lorong hingga akhirnya sampai di garasi mobil. Sayangnya itu adalah jebakan Kang Kopet. Dan lagi-lagi, Jenny berada di ruang penyiksaan dengan anjing kesayangannya Suzy. Kang Kopet memberinya waktu memilih, menembak Suzy atau dirinya. Dengan terpaksa Jenny menghabisi Suzy. Kejadian itu benar-benar membuat Jenny terpukul.
Keesokan harinya, Jenny terbangun dengan pakaian baru. Kang Kopet yang menyaksikan mereka dari CCTV memberikan gaun dan sepatu baru untuk Jenny dari sebuah loker. Tanpa ragu, Jenny langsung mengenakan pakaian tersebut agar terlihat cantik di mata Gary. Tanpa diduga, pintu pembatas ruangan terbuka. Beruntung mereka berhasil bertemu sebelum pintu tertutup. Gary yang sudah muak dengan siksaan langsung menghancurkan CCTV di ruangan itu yang membuat Kang Kopet geram. Ia membawa Gary dan Jenny ke ruang eksekusi. Saat Kang Kopet akan mencabut gigi Jenny dengan tang, Gary memohon agar ia saja yang siksa. Kang Kopet pun melakukan sesuai permintaan Gary. Setelah itu mereka dibawa kembali ke ruangan tanpa dipisahkan. Dan seperti biasa, adegan mantap-mantap terjadi. Padahal dalam situasi genting masih aja kepikiran gituan. Udahlah, namanya juga film. Kang Kopet dengan santai menyaksikan adegan tersebut. Setelah beres, Gary berupaya membangunkan Jenny, namun Jenny yang terlanjur minum air dari botol tertidur lelap. Gary pun segera membuka pintu rahasia menggunakan kartu. Disinilah terungkap bahwa Gary adalah salah satu komplotan psikopat. Dan fakta lainnya, sewaktu kecil, Gary yang telah membunuh ibunya saat sedang tertidur. Kakaknya bernama Ben, hanya menyaksikan apa yang dilakukan adiknya. Sungguh luar biasa aktingnya guys. Ia berpura-pura menjadi korban agar bisa dekat dengan Jenny dan menjadi sosok pahlawan. Mimin juga sempat kaget dengan plot twist-nya. Oke, lanjut. Singkat cerita, Gary segera menemui kakaknya Ben. Mereka berdiskusi tentang rencana selanjutnya, di mana Gary harus segera mengeksekusi Jenny sesuai aturan. Akan tetapi Gary yang pada dasarnya mencintai Jenny tak mau menuruti perintah Ben. Alhasil, Gary membunuh kakak kandungnya sendiri. Setelah mengamankan mayat Ben di bathtub, dua detektif datang mencari Ben, karena Ben adalah salah satu karyawan di klub malam itu. Mereka ingin meminta keterangan atas kasus hilangnya Jen. Gary berkata kalau Ben belum pulang. Polisi pun meminta waktu 2 menit memeriksa rumahnya. Namun, melihat sayatan di pipi Gary, mereka pun memutuskan numpang nonton pertandingan bisbol sembari menunggu Ben pulang. Lagi asik nonton, saat mereka mengganti saluran, tiba-tiba Gary langsung menembak mereka hingga tewas. Setelah itu ia kembali ke ruangan Jenny. Ia berkata, telah berhasil menghabisi Kang Kopet yang berjumlah 2 orang. Ia segera membawa Jenny ke ruang atas lalu pamit untuk membersihkan barang bukti. Namun sebelumnya, ia memutuskan saluran telepon agar Jenny tak bisa menghubungi 911. Jenny yang sedang menunggu Gary, tanpa sengaja melihat album foto bertuliskan namanya. Saat dibuka, betapa terkejutnya Jenny mengetahui fakta tersebut. Namun tiba-tiba Ben yang masih hidup langsung menyerangnya. Jenny yang belum menemukan jalan keluar, mendengar suara telepon dari polisi. Disinilah ia sadar bahwa kedua orang itu adalah polisi. Sayangnya, Gary sudah berada di belakangnya. Ia berkata kalau Jenny adalah miliknya. Jenny berdiri dan menyemprotkan cairan pemberi ke wajah Gary, lalu berlari turun ke ruangan ia disekap. Gary yang berhasil menemukannya tak bisa berbuat apa-apa ketika Jenny menodongkan senjata. Karena tak bisa menggunakan senjata tersebut, alhasil Gary merebutnya dan menunjukkan cara menggunakannya. Kini keadaan berbalik. Tak ingin pasrah dengan keadaan, Jenny langsung menendang burung Gary dan mengambil senjata itu, sembari berkata, "Terima kasih telah mengajariku." Sebuah peluru langsung menghancurkan burung Gary disusul tembakan bertubi-tubi dan akhirnya, Gary pun tewas. Di akhir film diperlihatkan Jenny yang berhasil keluar dari rumah Kang Kopet dan tamat.